Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal eh, di bab 4, yakni terkait sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Soal ini diambil dari buku Agus Purwaji edisi kedua, dan pada hari ini kita akan membahas soal 4.4, di mana di soal ini terdapat sebuah perusahaan dengan nama PT Karya Cipta Cemerlang yang memproduksi cat dinding tanpa warna berbahan akrilik. Nah, di perusahaan ini terdapat tiga departemen, yakni Departemen Pencampuran, Pengalengan, dan juga Pengemasan dengan informasi sebagai berikut. Dan kita diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi dan juga jurnal yang diperlukan. Nah, maka kita buat laporan biaya pokok produksi dan jurnal untuk departemen yang pertama, yakni Departemen Pencampuran. Nah, ini adalah laporan biaya pokok produksinya, di mana kalau dalam soal produk masuk dalam proses yang diterima di Departemen Pencampuran ini sebesar 3.500 unit. Dari 3.500 unit tersebut, 3.250 unitnya itu ditransfer ke departemen selanjutnya, dan 250 unitnya lagi itu disimpan di Departemen Pencampuran karena masih dalam proses. Dan juga untuk persentase penyelesaiannya, biaya bahannya sebesar 100%, biaya tenaga kerjanya sebesar 80%, dan juga biaya overhead pabriknya sebesar 60%. Perlu diingat bahwa produk yang masuk itu harus sama dengan produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan produk yang masih dalam proses di departemen tersebut. Nah, maka kita bisa lanjut dari schedule produksi, lanjut ke pembebanan biaya. Nah, dari pembebanan biaya ini, kita bisa menuliskan saldo-saldo biaya pokok produksi yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Ini terdapat di soal 19, 16, dan 12, kita tulis di sini. 19, 16 juta, dan 12 juta. Maka total biaya produksinya itu sebesar 48 juta sekian. Kalau kita juga harus menghitung unit ekuivalennya, di mana unit ekuivalen ini sama dengan unit yang transfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan unit yang masih dalam proses dikalikan dengan persentase penyelesaian. Lalu biaya per unit merupakan pembagian antara total biaya dengan unit yang ekuivalen. Sehingga didapatkan total biaya per unit sebesar 13.902,76. Lalu kita ke pertanggungjawaban biaya. Di bagian yang pertama terdapat produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengalengan, yang mana kita mengalihkan produk yang ditransfer 3.250 unit ini dengan biaya per unit. Maka totalnya itu 45 juta sekian. Lalu untuk produk dalam proses sebesar 250 unit, tapi jangan lupa dikalikan dulu dengan persentase penyelesaiannya, karena masih dalam proses, jadi kita belum tahu seberapa jauh barang ini telah diproses. Baru kita kalikan dengan biaya per unitnya. Maka totalnya itu 2.869 sekian. Dan total kedua ini 45 sekian dengan 2 juta ini hasilnya 48.053.950. Hasilnya harus sama dengan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk jurnalnya itu yang pertama PDP pada persediaan bahan dengan saldo yang ada di sini. Lalu PDP BTKL pada biaya upah dan gaji, dan PDP BOP pada biaya overhead dibebankan atau BOP applied dengan saldo juga yang ada di sini. Lalu PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan sebesar jumlah dari keseluruhan saldo yang ada di sini dengan nama akun yang ada di sini. PDP BBB, PDP BTK, dan PDP BOP dengan ada tambahan nama departemennya. Dan untuk produk dalam proses akhir juga sama. Dia ngambil saldo dari sini dan juga akun-akun di kreditnya itu ini, tapi bedanya di debitnya ini persediaan produk dalam proses dengan tambahan keterangan departemen pencampuran. Lalu selanjutnya untuk departemen pengalengan, untuk laporan biaya pokok produksinya maka kita bisa buat sebagai berikut.
produk yang diterima dari departemen sebelumnya, yakni departemen pencampuran sebesar 3250. Lalu dari 3250 unit ini 2500, sorry 2900 yang itu ditransfer ke departemen selanjutnya dan sisanya masih dalam proses. Dan untuk persentase penyelesaian sebagai berikut ini, dan untuk pembebanan biayanya masih sama. Bedanya di sini ada penambahan produk dalam proses Departemen Pencampuran ke Departemen Pangalengan sebesar 45.183. Ini kita dapat dari sini, 45.183, saldonya kita pindahin ke sini. Seperti itu. Lalu untuk unit yang ekuivalennya tinggal menambah unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan unit yang masih dalam proses, lalu dikalikan dengan persentase penyelesaiannya. Nah, untuk PDP dan biaya bahan baku itu persentasenya 100%, sedangkan untuk tenaga kerja persentasenya 60% dan biaya overhead pabrik persentasenya 60%. Sehingga kita dapatkan total biaya per unit sebagai berikut. Nah, lalu untuk pertanggungjawaban biayanya masih sama juga. Unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya dikalikan dengan unit, sorry, biaya per unit. Dan dalam proses juga sama seperti itu. Bedanya di sini nggak ada biaya bahan baku. Nah, sehingga kita bisa menjual jurnal sebagai berikut. PDP BTKL pada biaya upah dan gaji sebesar saldo yang ada di sini. Lalu PDP BOP pada BOP applied yang dibebankan sebesar 7.456 ada di sini. Nah, lalu untuk transfer produk jadinya juga sama. Saldo-saldo yang ada di sini dan juga akun-akun yang ada di sini itu sama seperti saldo yang ada di sini dan juga akun-akun yang ada di sini. Bedanya di debitnya itu PDP yang ditransfer dari Departemen Pengalengan ke Departemen Pengemasan. Nah, untuk PDP dalam prosesnya atau produk dalam prosesnya itu sama, mengambil saldo-saldo yang ada di sini dan juga akun-akun yang ada di sini, namun di debitnya ini produk dalam proses persediaan produk dalam proses departemen yang berkaitan, yakni Departemen Pengalengan. Nah, ini Departemen Pengalengan. Dan untuk departemen yang terakhir masih sama, ini transfer 2.900 unit, tapi yang ditransfer ke gudang produk jadi itu sebesar 2.600 unit dan sisanya 300 unit masih dalam proses dengan persentase penyelesaian sebagai berikut. Lalu pembebanan biayanya juga masih sama sebagai berikut, tidak ada biaya bahan baku dan pertanggungjawaban biayanya juga masih sama sebagai berikut. Untuk jurnalnya, karena tidak ada biaya bahan baku, maka hanya ada PDP PDP BTKL pada biaya upah dan gaji sebesar 8.202 dan PDP BOP pada BOP dibebankan Departemen Pengemasan sebesar 6 juta. Nah, segini, seperti ini. Lalu untuk eh, jurnal selanjutnya terdapat produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi dengan saldo kreditnya sebagai berikut dan juga akun-akunnya sebagai berikut. Karena dia udah produk jadi yang udah ditransfer ke yang sudah ditransfer ke gudang produk jadi, maka di debitnya ini jurnalnya persediaan produk jadi. Sedangkan yang masih dalam proses itu debitnya persediaan produk dalam proses ditambah dengan keterangan departemennya. Dan juga saldo kreditnya sebagai berikut dengan akun sebagai berikut. Seperti ini. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk soal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.